membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa. Pak Prabowo sayang sekali hari ini ternyata agak gagal menjadi Pak Jokowi. Emosinya keluar ya, seringkali dalam perdebatan ini seringkali terpancing dengan pertanyaan yang muncul, sehingga kalau selama ini kita publik membaca Pak Prabowo ini sangat tenang, gemoy, ingin meniru gitu ya gaya Pak Jokowi, ternyata hari ini agak kurang berhasil menampilkan itu. Nah, ini menurut saya momen ya yang paling aneh bin ajaib ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo Subianto di sini sudah mengikuti konsultasi Pilpres 3 kali, yaitu yang pertama pada tahun 2014, 2019 dan 2019. Yaitu pada tahun 2014 yang lalu, yaitu mengikuti debat capres. Tetapi di sini tidak berubah, dan bahkan di sini terlihat ya Pak Prabowo Subianto bahkan juga tidak bisa menyembunyikan emosi, dan bahkan terlihat ketika Anies Baswedan di sini memaparkan yaitu sebuah pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto, dan ketika Anies Baswedan menanggapi jawaban dari Pak Prabowo Subianto, di sini terlihat Pak Prabowo Subianto malah menjulurkan lidah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh King Purwa. Apa yang dilakukan Prabowo sejatinya sudah menghina dan melecehkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam forum terhormat milik rakyat, Prabowo sesungguhnya tidak menghormati dan menghargai setiap tetesan keringat rakyat untuk membiayai Pilpres ini. Seperti ini videonya. Nah, di situ bahkan juga menjulurkan lidah. Wow. Ya. Di sini terlihat ya sangat gemoy sekali, sangat gemoy sekali. Nah, menurut saya di sini yang paling lucu sekali ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo Subianto sudah mengikuti debat capres 3 kali loh yang diadakan oleh KPU. Ya, terutama pada Pilpres 2014, 2019 dan 2024. Ya, seharusnya paham betul lah. Karena di sini menurut saya adalah kualitas dari capres, yaitu diuji, yaitu di dalam debat capres cawapres yang diadakan oleh KPU. Jadi di sini masyarakat menonton, bahkan juga jutaan masyarakat Indonesia menonton, semuanya tertuju pada malam tadi, yaitu ketika KPU mengadakan sesi debat capres dan cawapres di sini. Sangat lucu sekali ketika Pak Prabowo Subianto berpengalaman, yaitu pernah mengikuti ketiga kalinya debat capres di sini, melakukan hal-hal yang menurut saya sangat lucu sekali. Ya, sangat gemoy sekali. Nah, bahkan juga tidak hanya itu saja. Di sini bahkan Gibran juga terpancing emosi, terlihat di sini. Menurut saya Gibran juga terpancing emosi. Nah, kalau Gibran kan menurut saya ya baru kali ini ya mengikuti debat cawapres di sini, debat capres di sini. Jadi menurut saya masih dimaklumi lah Gibran di sini karena belum ada pengalaman mengikuti debat capres dan cawapres di sini. Ya, memang di sini debat capres dan cawapres pada waktu lalu sungguh menegangkan sekali, bahkan juga dibuka oleh Anies Baswedan yang langsung menyerang Prabowo Subianto. Nah, dari sini bahkan juga ada lagi video yang menurut saya sangat wow sekali. Di sini kemungkinan Gibran Rakabuming Raka tidak tahu ya ada kamera. Di sini bahkan ketika menyuruh pulang anak-anak di sini terlihat sangat ketus sekali, terlihat sangat tidak ramah anak-anak sama sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Rena, nyuruh anak pulang itu harus pelan-pelan, intonasinya diturunkan, jangan dinaikkan. Kok ya jadi kayak ngusir gitu ya? Nah, di sini memang kayak ngusir begitu ya. Seperti ini videonya. Ya, seperti itulah. Nah, di sini dikomentari oleh si Rena, haha, muka sengah amat yang punya cawapres seperti ini. Ya, di sini ketika tidak ada kamera, tiba-tiba ada ekspresi yang sangat mengejutkan sekali. Padahal di sini
Gibran di sini sangat terlihat sekali loh, yaitu berada di belakang dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi terlihat di sini juga tidak menjaga emosi ya di sini. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Ti Jabar, pendukungnya pada mulus-mulus ya kan? Nggak capres, nggak cawapres sama aja. Kata Mang Sinton, untung tidak ada meja, luapannya jadi begitulah. Kalau seandainya Prabowo ditakdirkan terpilih, bagaimana nanti di debat sama orang lain sekelas dunia yang tahu rekam jejak beliau? Gerakan beliau ini menyebalkan dan memalukan untuk dilihat masyarakat. Coba, kok bisa seorang capres menunjukkan sikap tidak profesional dengan mengejek lewat mimik wajah dan gerakan kepada capres lainnya? Seorang Pak Anies saja diajak begini, apalagi masyarakat nanti ketika berpendapat. Ya, menurut saya sangat lucu dan sangat aneh sekali. Karena kita lagi-lagi kembalikan ke masyarakat ya, yang akan menentukan besok pada 14 Februari mendatang. Apalagi dari sini Pak Prabowo Subianto bahkan juga mengembalikan lagi ke masyarakat. Kalau tidak mau, yaitu Pak Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin di Pilpres 2024 mendatang, maka di sini pun Pak Prabowo Subianto juga tidak usah dipilih lah pada 14 Februari mendatang. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya di sini Pak Prabowo juga sangat cuek sekali. Nah, di sini yaitu bahkan nama Prabowo Subianto juga trending topik di Twitter. Wah, setiap kali ada debat pasti Pak Prabowo menjadi trending topik ya. Nah, seperti itulah. Nah, di sini bahkan juga dari Maya, kalau watak Prabowo udah emosian gak akan bisa berubah sampai kapanpun. Pak Prabowo sayang sekali hari ini ternyata agak gagal menjadi Pak Jokowi. Emosinya keluar ya, seringkali dalam perdebatan ini, seringkali terpancing dengan pertanyaan yang muncul, sehingga kalau selama ini kita publik membaca Pak Prabowo ini sangat tenang, gemoy, ingin meniru gitu ya gaya Pak Jokowi, ternyata hari ini agak kurang berhasil menampilkan itu. Nah, di sini bahkan kita sering ya, yaitu Pak Prabowo ingin meniru gaya Pak Jokowi, melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, dan bahkan dari pengakuan Pak Prabowo Subianto, yaitu Presiden Joko Widodo mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi presiden pada Pilpres 2024. Nah, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya pada debat Pilpres, di sini Pak Prabowo Subianto bahkan juga tidak bisa, yaitu mengontrol emosi. Beda sekali dengan Presiden Joko Widodo misalnya. Presiden Joko Widodo itu sangat bisa mengontrol emosi. Terlihat setiap narasi-narasinya, setiap debat-debat pada Pilpres 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo sangat bisa mengontrol emosinya. Makanya di sini sebagai pemimpin menurut saya harus bisa mengontrol emosi, sehingga setiap kebijakan-kebijakan dan juga setiap program-programnya bisa pro dengan rakyat Indonesia. Menurut saya seperti itu, pemimpin itu harus bisa mengontrol emosi. Tetapi ketika di sini Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019 dan bahkan saat ini di 2024, menurut saya Pak Prabowo Subianto ya hampir sama seperti pada debat-debat yang terdahulunya. Jadi menurut saya besok saya berharaplah pada sesi debat capres yang kedua dan juga ketiga bisa lebih mengontrol emosi. Menurut saya seperti itu saja sih. Karena apalagi juga pancingan-pancingan dari pertanyaan-pertanyaan lawan-lawan politik dari Pak Prabowo Subianto, dari kompetitor Pak Prabowo Subianto, menurut saya juga pasti akan menanyakan hal-hal yang sangat sensitif, sehingga bisa membuat Pak Prabowo Subianto hilang kendali ya, kurang lebih seperti itu. Apapun yang terjadi, semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membalas serangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal peran oposisi di debat pertama Pilpres 2024. Anies mengatakan oposisi sama terhormat dengan pemerintah. Namun ia menilai tidak semua orang bertahan menjadi oposisi, termasuk Pak Prabowo Subianto. Seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, kata Anies dalam debat pertama Capres pada Pilpres 2024 di kantor KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan tidak berada di dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha.
Karena itu harus berada di kekuasaan, lanjut Anies Baswedan. Anies Baswedan bahkan juga mengatakan, proses demokrasi tak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga oposisi. Dengan demikian, dua unsur itu penting dalam negara. Dia mengingatkan Prabowo bahwa kekuasaan bukan urusan bisnis. Anies menilai kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, uang, tapi soal kehormatan menjalankan kedaulatan rakyat, ujarnya. Sebelumnya diketahui Prabowo menyerang Anies atas pernyataan ketiadaan oposisi yang kuat di Indonesia. Dia pun mengenang Pilkada 2017 saat bekerja sama dengan Anies Baswedan. Prabowo mengatakan saat itu ia berposisi sebagai oposisi, lalu ia mendukung Anies untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tak mungkin jadi gubernur, ucap Prabowo Subianto. KPU menggelar debat perdana Pilpres 2024 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat berlangsung di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dua jurnalis yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel ditunjuk menjadi moderator. Debat akan berlangsung selama 120 menit. Para pasangan calon hadir bersama berturut-turut sesuai nomor urut, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. KPU juga menentukan 11 panelis. Debat perdana Pilpres 2024, mayoritas panelis merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaun menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diserang habis-habisan oleh Anies Baswedan di debat perdana pada Pilpres 2024. Janssen menyebut Prabowo sempat merasa kaget dengan Anies yang dulunya didukung. Tak terbayang mungkin oleh Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan menyerangnya habis-habisan semalam oleh orang yang dia dukung, angkat, bahkan mungkin membiayai setelah sempat beberapa waktu terbuang atau direshuffle dari kabinet, kata Janssen dalam akun media sosial X. Seperti dilihat pada 13 Desember 2023, Janssen telah mengizinkan pernyataannya untuk dikutip. Kemudian, beliau dukung dan jadikan gubernur dan sekarang menjadi sangat terhormat. Bahkan sejarah kemudian mencatat hari ini menjadi salah satu calon presiden, sambungnya lagi. Ia meyakini memori Prabowo muncul kembali kala Anies mendesaknya soal langkah untuk tidak menjadi oposisi. Ia menyinggung setiap politisi sejatinya memiliki jasa dari sosok lain hingga bisa berada di posisi sekarang. Pada momen ucapan Mas Anies, itu mungkin semalam memori Pak Prabowo sesaat berputar kembali ke masa beberapa tahun lalu ketika Mas Anies datang, kemudian beliau memberi dukungan penuh maju jadi gubernur DKI dan ternyata jadi. Karena tiap kita para politisi ini sebenarnya punya momen perjalanan historinya sendiri-sendiri, di mana kita dibantu orang lain, kemudian bisa sampai di titik ini, ucapnya menambahkan. Ia mengatakan konteks sekarang dalam debat bukan suatu hal yang dipermasalahkan. Bisa saja itu juga menjadi strategi dari tim lawan untuk mengangkat elektabilitasnya. Apalagi jika itu sejak awal memang sudah jadi bagian dari strategi yang dirancang, baik untuk menangkis argumen ataupun ingin meng-KO Pak Prabowo sekalian. Bisa saja di atas panggung Mas Anies terlihat menang debat, namun soal apakah itu efektif bahkan bernilai elektoral di mata pemirsa yang menonton kita lihat nanti.
Namanya publik itu beragam, tiap orang tentu punya penilaian sendiri-sendiri, tuturnya. Kemudian Jansen membuka kemungkinan di debat selanjutnya Prabowo akan menerapkan hal yang sama, yakni tak menjatuhkan sisi lawan. Jansen mengakui jika debat yang berlangsung kemarin menarik bagi publik untuk menjadi bahan diskusi. Pak Prabowo bisa saja akan menyikapi ini dengan sedikit berbeda setelah sedikit kekagetan semalam. Atau bisa juga Pak Prabowo tetap menyikapinya dengan cara sama, dibawa santai karena memang sejak awal datang ke debat ini tidak ada niat menjatuhkan atau merendahkan lawan manapun. Itu maka layak kita tunggu debat berikutnya, ungkap dia. Di akhir tanggapannya, Jansen mengusulkan KPU untuk menyiapkan tempat yang lebih nyaman dibanding dengan memakai halaman kantor. Ia menyinggung soal jalan di sekitar kantor KPU yang mesti ditutup lantaran acara tersebut. Saranku untuk KPU, kalau bisa cari hotel atau ruang indoor yang tertutuplah untuk debat berikutnya. Jangan di tempat terbuka di halaman KPU gitu. Kandidat jadi keringetan dan kepanasan. Biar lebih dingin dan tenang juga para kandidat mengeluarkan pikirannya kalau tempatnya nyaman. Pungkasnya menambahkan. Bahkan debat pertama Capres-Cawapres 2024 pada 12 Desember malam kemarin berlangsung panas. Para paslon saling beradu gagasan seputar topik hukum HAM, pemerintah pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Ada beberapa topik yang santer dibicarakan oleh netizen di tanah air di media sosial pantauan CNBC Indonesia pada 13 Desember. Topik oposisi, ordal, MK-MK masuk jaring trending di X. Ketiga topik tersebut menjadi perdebatan sengit antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies mengatakan Prabowo tak tahan menjadi oposisi, padahal menurut dia peran oposisi penting dalam suatu pemerintahan untuk menjaga demokrasi. Prabowo lantas menanggapi klaim Anies soal demokrasi yang menurun. Menurut dia, jika tak ada demokrasi, Anies tak mungkin menjadi gubernur DKI. Di tengah itu, Ganjar lantas mengatakan dirinya jadi tak enak karena kedua lawannya itu saling membuka cerita masa lalu. Terkait topik ordal, Anies kembali melempar serangan dengan menyebut Prabowo diuntungkan oleh putusan MK-MK terkait batas usia Capres dan Cawapres beberapa saat lalu. Prabowo tampak berapi-api menyebut masyarakat akan menentukan apakah mau memilih dirinya dengan Gibran atau tidak. Netizen ramai membahas soal Ganjar yang tenang di tengah perdebatan sengit antara Anies dan Prabowo. Menurut analisa Drone Emprit, Ganjar mendapatkan sentimen positif 64% sepanjang debat berlangsung. Persentase itu sama dengan yang diraih Anies, sementara Prabowo mendapat sentimen positif dari obrolan di medsos sebesar 48%. Ganjar juga paling sedikit mendapat sentimen negatif, yakni sebesar 23%. Prabowo mendapatkan sentimen 41% sentimen negatif dan Anies mendapatkan 27% sentimen negatif.